Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya kemarin belum lama berandai-andai. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan kita diminta untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Tuhan, kemungkinan besar kita diminta untuk menyangkal ego. Dan mungkin langkahnya adalah menyangkal, dan melepaskan. Sampai saya sendiri tidak ada. Kalau dalam bahasanya Rasul Paulus kepada umat di Filipi, bab 2 ayat 5-11, dikatakan Tuhan mengosongkan diri. Kenosis. Bahasa yang dipakai juga mengosongkan diri. Sampai kosong. Egonya nggak ada. Sayanya nggak ada. Mungkin itu juga yang dimaksud dengan hidup di dalam roh. Sehingga tidak ada yang solid. Tetapi yang ada adalah roh. Dan roh itu tentu tanpa bentuk, tanpa batas. Dan roh itu tentu berarti menerima segala-galanya. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Menerima segala sesuatu. Mungkin karena roh. Tidak ada lagi ego, tidak ada lagi saya, tidak ada lagi batas. Maka juga selalu damai. Tidak pernah tersinggung. Tidak pernah khawatir. Karena yang ada adalah roh. Mungkin itu juga yang dimaksud Tuhan meminta kita supaya hidup di dalam roh. Sehingga tidak tersinggung, tidak sakit hati, tidak menderita juga. Dan kita bisa hidup selama-lamanya tanpa batas. Mungkin itu juga yang dimaksud kita berada di dunia, tetapi tidak berasal dari dunia. Kita memang berbadan dan berjiwa, tetapi bukan segala-galanya. Karena badan dan jiwa kita juga adalah ungkapan yang kelihatan dari roh yang tanpa batas. Maka meskipun berbadan, berpikiran, tapi bisa hidup di dalam roh yang tidak gampang tersinggung, yang tidak gampang sakit hati, juga tidak gampang menjadi menderita, kemudian juga gelisah dan takut. Karena roh selalu ada dalam damai sejahtera. Roh selalu ada dalam kelegaan. Roh selalu bersama dengan Tuhan yang juga tanpa batas. Sehingga kita bisa merasakan kesatuan dengan Tuhan. Yang sering tersinggung, sakit hati, merasa direndahkan, khawatir, tidak lagi dominan. Bahkan itu sudah dikosongkan. Sebetulnya bukan berarti kosong saja tanpa apa-apa, tetapi terutama berupa roh, berupa kelegaan, berupa damai. Maka kemudian latihannya justru dengan melepas. Kemudian fokus kepada orang lain, fokus kepada Tuhan. Fokus kepada alam. Fokus pada kesatuan. Karena roh tanpa batas. Sehingga tidak solid individual, ego, saya. Ego dan sayanya menjadi kosong. Lalu hidup di dalam roh
yang sungguh-sungguh selalu damai dan selalu ada dalam kasih Tuhan. Karena roh itu adalah kasih. Dan kasih itu adalah roh yang percaya segala sesuatu, menerima segala sesuatu, mengasihi segala-galanya. Maka alih-alih latihan untuk terus berusaha mencari dan mendapat, latihan melepas, mengikhlaskan. Fokus kepada sesama, mengasihi, menerima, menghargai, melayani. Sehingga yang ada adalah gerak belas kasih yang membuat orang lain bertumbuh, hidup menjadi semakin hidup, dan memancarkan damai sejahtera, serta terang yang berasal dari Tuhan. Mari kita latihan melepas. Mari kita latihan mengikhlaskan. Mari kita latihan melayani, fokus melayani sesama, alam dan Tuhan. Agar kita makin lega, makin bebas dari kepentingan-kepentingan egoistik yang terus mencari, terus berkekurangan, terus tidak bahagia. Kalau kita hidup di dalam roh, kita sudah sampai. Segalanya sudah ada. Segalanya damai sejahtera. Segalanya adalah kasih. Dan kita selalu berada di dalam kasih Tuhan yang memang selalu menyertai kita. Maka mari kita mengosongkan diri, hidup dalam roh, dan kemudian menerima, mengasihi siapapun juga. Terutama karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.